kami dari kelompok pertama yang ingin membahas dari tugas UAS dari Legal Opinion. Kami memiliki legal opinion tersendiri tentang kasus jual beli narkotika. Nah, pada legal opinion kali ini, legal opinion ini disusun oleh Ahlan Nugraha, Ahmad Arsyil Akbar, Muhammad Ilham Akbar, Andi Haryanto Prasetyawan, Hideo Dausat Wibowo, Andrian Eka Dharma Saputra. Nah, ada kelima bab yang ingin disampaikan oleh kelompok kami soal legal opinion ini. Yang pertama, fakta hukum, isu hukum, dasar hukum, analisa dan pendapat hukum, kesimpulan. Untuk yang fakta hukum akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Arsyil Akbar. Bahwa pada hari Rabu 24 Februari 2021 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat terdapat telepon dari Hendro selaku DPO untuk memesan paket sabu. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Hendro dengan menaiki kendaraan milik Hendro. Dalam perjalanan terdakwa menghubungi Kipang selaku DPO juga, lalu diarahkan menuju suatu jalan dan terdakwa menunggu di suatu tempat yang mana terdakwa mengetahui jalan dan desa tersebut. Tak lama, Kipang sudah mendatangi tempat yang sudah disepakati. Kemudian terdakwa meminta uang kepada Hendro dan terdakwa sebesar 1,2 juta. Kemudian terdakwa berboncengan dengan suruhan Kipang menuju tempat yang sudah disepakati, yaitu di kebun bambu. Kipang setelah menghisap sabu bersamanya, terdakwa memberikan sisa poket sabu-sabu yang sudah dihisap bersama-sama. Saudara Kipang menyuruh terdakwa membayar dengan 1.050.000 dengan total 1 poket sabu. Terdakwa juga menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 tanpa mempunyai izin. Berdasarkan hasil laboratorium forensik, terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan 1 jenis sabu. Kemudian pada tanggal 25 Februari tahun 2001 sekitar pukul 9 malam di halaman minimarket Jalan Kedung Cowek, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Wawan Hartono dan saksi Ismail Soekarno SH selaku anggota kepolisian dari Polsek Wiyung karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Terima kasih Mas Ahmad Arsyil Akbar telah menjelaskan bagian pertama dari legal opinion kami tentang fakta hukum. Nah, setelah fakta hukum diterangkan oleh Mas Ahmad Arsyil Akbar, selanjutnya akan dijelaskan soal isu hukum dari Mas Andi Haryanto Prasetyawan. Setelah pemaparan fakta hukum dari Mas Arsyil Akbar, kemudian saya akan melanjutkan mengenai apa saja isu-isu hukum dari legal opinion kelompok kami tentang kasus jual beli narkotika. Isu hukum yang pertama, ada apa pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku transaksi narkoba. Kemudian fakta hukum yang kedua, yakni apa yang mendasari penjatuhan pidana terhadap tersangka. Kemudian fakta hukum yang terakhir mengenai bagaimana hasil pengujian dari laboratorium terhadap barang bukti pada kasus jual beli narkotika. Sekian, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sangat terima kasih sekali kami sampaikan kepada Mas Andi Haryanto Prasetyawan yang telah memaparkan materi tentang isu hukum yang akan selanjutnya dijelaskan oleh Mas Ilham Akbar. Baik, selanjutnya mengenai dasar hukum, yakni terdapat dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yakni berisi tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1. Baik, sekian dari dasar hukum yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya mengenai analisis dan pendapat hukum. Terima kasih. Nah, setelah dari Mas Ilham Akbar menjelaskan dari dasar hukum perkara legal opinion kami yang membahas jual beli narkotika, akan dilanjutkan dari Mas Hideo Dausat Wibowo untuk soal analisa dan pendapat hukum yang ingin disampaikan oleh Mas
Ideo Satibowo. Saya akan melanjutkan mengenai analisis kasus narkotika di atas. Nah, untuk pelaku narkotika tersebut itu bisa dikenai pasal 114 dan 116 UU nomor 35 tahun 2009. Nah, berkaitan dengan pasal 114-nya itu mengenai saya bacakan pasal 116 dulu. Setiap orang yang tanpa hak setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Jadi di sini di pasal 116 itu menjelaskan tentang seseorang yang menggunakan narkotika. Nah, sedangkan di pasal 114 itu tentang orang yang menjual narkotika tersebut. Saya bacakan pasalnya, yaitu pasal 114 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, jadi di sini kedua pasal tersebut dijuntokan karena si pelaku itu selain dia itu menggunakan narkotika, dia juga menjual, mendistribusikan, Nah, dalam kasusnya itu dia sebagai penjualnya. Jadi di sini si penjual tersebut dikenai 2 pasal. Jadi untuk pembuktiannya nanti tergantung di pengadilan. Oke, mengenai bukti-bukti, si jaksa penuntut umum itu sudah menemukan bukti-bukti yang kuat atau langsung menemukan bukti sekalian menangkap pada saat itu. Barang buktinya berupa narkotika yang disita, terus informasi komunikasi yang mendukung di chat WA tersebut. Jadi di situ sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, dan sekarang masih dalam proses persidangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah dari keempat bab semua dijelaskan oleh teman-teman kelompok kami, selanjutnya kepada hal yang terakhir dari puncak penjelasan legal opinion ini adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok pertama. Berdasarkan fakta yang disampaikan, terdakwa terlibat dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Terdakwa melakukan kontak dengan saudara Hendro DPO untuk memesan paket sabu-sabu dan kemudian diajak bertemu di suatu tempat. Terdakwa juga menghubungi saudara Kipang Daku DPO dan diarahkan menuju lokasi lain. Di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan salah satu tersangka, jangan saudara Kipang yang dijemput terdakwa. Terdakwa meminta uang pada saudara Hendra dan diberikan uang sebesar 1.200.000. Terdakwa dan orang tersebut kemudian pergi ke tempat tersembunyi di tengah kerimbunan pohon bambu, di mana terdakwa menghisap sabu-sabu bersama dengan saudara Kipang. Setelah menghisap sabu-sabu, terdakwa membayar harga sebesar 1 gram dengan harga 1.050.000 kepada saudara Kipang. Setelah itu, terdakwa mengantar sabu-sabu yang dibelinya ke seseorang yang tidak dikenal di Indomaret Jalan Kedinding pada tanggal 22 Februari tahun 2001. Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan fakta tersebut, dapat beberapa isu hukum yang relevan. Yang pertama, pelanggaran undang-undang narkotika. Terdakwa juga melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tindakan terdakwa dalam menawarkan, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan pertama merupakan pelanggaran hukum. Yang kedua, penangkapan dan penggeledahan terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang dikarenakan diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Prosedur penangkapan dan penyalahgunaan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, bukti laboratorium hasil penguji dari laboratorium forensik cabang Surabaya menyebutkan bahwa barang bukti yang ditemukan adalah kristal metafetamina yang termasuk dalam golongan pertama narkotika. Hasil uji laboratorium ini penting untuk membuktikan jenis dan jumlah narkotika yang ditentukan serta menjadi dasar dalam menentukan terdakwa. Yang keempat adalah identifikasi terdakwa. Identifikasi terdakwa harus diverifikasi dengan baik dan terdakwa harus memiliki kepastian hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kelima, penyeludupan dan perdagangan narkotika. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Mas Andri telah menutup presentasi legal opinion yang berjudul jual beli narkotika. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang telah memaparkan dari setiap bab yang diisikan dalam legal opinion. Kurang lebihnya dari kelompok kami, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.